Kemang, Jakarta, dan Cibubur. Hari ini kita akan berbakti bersama. Yang akan melayani dalam kebaktian siswa hari ini adalah guru-guru dari Ketapang Cibubur. Saya Miss Ferry dan saya Miss Asti, dan pemain musik kita adalah Mr. Anto. Tahun ini kita akan belajar tentang 10 hukum Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang hukum yang pertama. Tema kebaktian kita hari ini adalah The Only One. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita minta Tuhan hadir dan menguasai setiap kita, sehingga kita dapat berbakti dengan tertib. Amin. Anak-anak, kita sudah memasuki hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan sukacita dan kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi Tuhan dan hari baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami nafas kehidupan di pagi ini. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti kebaktian Tuhan. Kiranya Tuhan buka mata hati kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh konsentrasi. Berkati yang melayani hari ini Tuhan, kiranya apa yang akan disampaikan dapat kami mengerti dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan Tuhan tidak berguna. Semua diciptakan Tuhan memiliki tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan memakai gerakan Allah menciptakan saya. Untuk
Tuhan yang juga selalu mengasihi kita. Mari kita pujikan, hanya ada satu Tuhan. Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Ini mengajarkan kepada kita untuk menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Tetapi kadang kita masih saja sering menyakiti hati Tuhan dan tidak taat pada Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Sebelumnya kita mengatakan, Yesus sahabatku. Bersama
pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini kembali datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dalam kehidupan hari ke hari. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menjadi anak yang malas, anak yang tidak taat, anak yang tidak dengar-dengaran, anak yang tidak melakukan firman-Mu. Dan hari ini kami mau kembali datang ke hadapan-Mu untuk meminta pengampunan yang berasal daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, memampukan kami, supaya kami juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Novi. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wow, luar biasa. Hari ini kita bisa kebaktian ya, walaupun masih virtual. Wah, pasti kangen kita kebaktian kumpul bersama-sama di sekolah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kenalin dulu ya, mungkin sebagian ada yang sudah kenal, sebagian ada yang belum kenal Ibu. Nama saya Ibu Novi. Ya, mungkin yang kenal, yang suka ke gereja Ketapang pasti kenal ya. Nah, anak-anak, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, kita minta pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami akan bersama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan tolong juga kami di dalam melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, pagi hari ini ada satu tema. Coba lihat ya di layar. Tulisannya apa itu? Wah, pakai bahasa Inggris loh ya. Anak-anak pasti udah kenal dan tahu artinya. The only one. Apa itu? Nah, nanti kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak di rumah pasti ada ya Alkitab. Namanya kita kebaktian. Semua sudah siapkan Alkitabnya. Kita baca Keluaran pasal 20 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini gampang sekali ya. Nah, ini ada di hukum Tuhan. Nah, anak-anak coba tebak. Hukum Tuhan yang keberapa? Yang menyebutkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, hukum yang pertama ya. Oke, kita akan belajar dari hukum yang pertama ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hukum Tuhan yang pertama ini, Ibu mau cerita terlebih dahulu. Seperti biasa ya, seperti sekolah kita di Ketapang, kalau mau masuk ke ajaran baru, sering mengadakan open house. Nah, tapi beberapa 2 tahun ini nggak ada ya karena pandemi. Nah, ini Ibu cerita di sebuah sekolah negeri ya, bukan sekolah Kristen. Suatu hari sebelum pandemi ceritanya. Ada open house. Biasanya kalau open house itu kan tiap kelas itu mempresentasikan, memamerkan,
mempertunjukkan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas masing-masing. Nah, ini open house untuk tingkat SD. Nah, si ibu guru kelas 1 membuat sebuah papan ya, papan seperti papan mading gitu ya, papan informasi. Kemudian anak-anak diberi tugas, yaitu setiap anak harus menyediakan satu kantong. Ya, kantongnya boleh warna-warni, boleh dihias. Kemudian di dalam kantong itu harus diisi sebuah gambar, terserah gambar apa. Tapi judulnya yaitu harta yang sesungguhnya adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya si Tony, dia harta yang sesungguhnya apa sih? Nah, lalu dia cari gambar. Gambar itu dimasukkan ke dalam kantong. Nah, sekarang kita akan lihat ya kantong-kantong dari anak-anak kelas 1 ini yang sudah dipajang oleh guru kelasnya. Jelas guru kelasnya bukan orang Kristen. Nah, lalu banyak orang tua juga pada datang pengen lihat, pengen tahu apa sih harta sesungguhnya buat dari anaknya ini. Ada yang namanya Tony, kita buka ya, isinya apa coba? Tony kasih gambar apa? Ternyata Tony kasih gambar HP. Wow, HP menjadi harta yang sesungguhnya bagi dia, harta yang paling utama bagi dia. Lalu kita lihat Rina apa ya? Oh, sepeda. Nah, kalau di rumah ketika dia libur, langsung yang dipegang sepedanya, main sepeda. Pulang sekolah, langsung main sepeda. Kalau Romi apa? Dia harta yang sesungguhnya bagi dia adalah skateboard. Lalu si Adi, dia laptop nomor 1 ya, dalam sehari-hariannya dia selalu ada di depan laptop, apalagi sekolah sekarang ya, pakai online, pakai laptop. Setelah itu dia main game dan sebagainya. Alice apa dia? Harta yang sesungguhnya yaitu tablet. Lalu si Murni ini lain lagi, si Murni harta sesungguhnya yaitu perhiasan. Dia sangat senang dengan perhiasan-perhiasan dengan Hello Kitty-nya. Ya, antingnya ada Hello Kitty-nya, gelangnya, kalungnya semua pakai Hello Kitty. Lalu Nico, dia Nintendo. Lalu Dede, dia juga laptop. Agus sama dia laptop ya, harta sesungguhnya. Nah, Bella dia pengen punya rumah yang ada kolam renangnya bagi dia. Kalau punya rumah yang gede, ada kolam renangnya, itu suatu harta yang paling dia nomor 1-kan. Lalu Freddy, wow, ini keren ya, mobil Ferrari itu harta yang sesungguhnya. Tapi ada satu anak lain dari yang lainnya. Nah, kebetulan anak ini papanya datang. Ibu gurunya mendekati papanya ya, papa si Rachel. Ibu guru ini bilang, "Pak, maaf ya Pak ya, kantong Rachel saya taruh paling bawah, paling ujung. Tujuannya apa? Supaya orang males lihat gitu ya. Kan mesti nunduk-nunduk begitu." Kenapa? Si ibu guru ini menyampaikan kepada orang tua Rachel kalau punya Rachel taruh paling ujung. Karena Pak, gambarnya itu serem. Lain dari teman-temannya yang lain. Gambarnya itu manusia yang berdarah-darah. Saya takut orang-orang mengeri melihatnya. Makanya saya taruh paling ujung aja. Nah, Nana pengen tahu apa yang dimasukkan di dalam kantong Rachel. Lihat nih, gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang sudah berkorban, dia yang dicambuk, dia yang dipukul sampai semua tubuhnya berdarah. Nah, ini yang dimasukkan Rachel di dalam kantong Rachel. Coba bayangkan beda sekali dengan teman-temannya yang lainnya sepeda, ada handphone, ada Nintendo, mobil. Tetapi Rachel gambar Tuhan Yesus. Ayahnya sangat senang juga ya melihat anaknya berani beda dengan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus menjadi harta yang sesungguhnya. Nah, anak-anak, kenapa Rachel nggak seperti teman-temannya yang lain? Ya, teman-temannya harta yang sesungguhnya adalah tadi ya, ada laptop, sepeda, dan lain-lain. Kenapa si Rachel pilih gambar Tuhan Yesus? Karena Rachel tahu bahwa laptop, sepeda, skateboard, mobil, rumah, itu semua bisa hilang. Tidak kekal, atau dengan kata lain adalah fana. Suatu saat bisa hilang, entah dicuri orang, entah kebakaran, jadi tidak kekal. Ya. Oleh sebab itu, bagi Rachel, hal yang penting, hal yang utama, harta yang paling berharga buat Rachel adalah Tuhan Yesus. Nah, Rachel ingat akan cerita di sekolah minggunya. Ya, dia anak yang rajin ke sekolah minggu, sehingga ketika disuruh ibu guru untuk memasukkan gambar di kantong-kantong kertas yang akan dipajang pada saat open house di sekolah, dia memasukkan gambar Tuhan Yesus. Dia ingat 2 ayat ketika dia belajar firman Tuhan di sekolah minggu.
yaitu dari Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Ini harta yang sesungguhnya buat Rahel. Satu ayat lagi yang diingat oleh Rahel. Kisah pasal 14 ayat Kisah pasal 4 ayat 12. Ya, dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, siapa Dia? Dia di sini juga Tuhan Yesus. Nah, inilah yang diingat oleh Rahel, dan buat Rahel Tuhan Yesus adalah yang berharga di dalam hidupnya. Yesus jalan keselamatan menuju ke surga, sehingga dia nggak malu dengan teman-temannya. Dia nggak malu dengan orang-orang yang melihat gambar-gambar dalam kantong-kantong tersebut, walaupun dia berbeda. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan menuju ke surga. Itu suatu hal yang paling berharga buat Rahel. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk mendapatkannya? Untuk supaya bisa mendapatkan harta yang berharga tersebut, mendapatkan surga, kehidupan kekal itu. Caranya yaitu dengan apa? Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kita tentunya pengen tahu siapa sih Yesus. Nah, anak-anak, kalau kita belajar membaca di Yohanes 1 ayat 1 ya, Injil Yohanes pasal 1, dikatakan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa firman itu adalah Allah. Lalu kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi siapa di ayat 1? Firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan Allah telah menjadi manusia. Ketika datang ke dunia menjadi siapa? Menjadi Tuhan Yesus. Jadi artinya bahwa Allah itu sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika kita belajar di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, masih ingat tadi apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Bahwa Yesus is the only one. Yesus adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai apa? Juru selamat kita, pemimpin hidup kita, pemelihara hidup kita, penopang hidup kita. Oleh sebab itu, nomor satukan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jesus is the only one. Dan anak dalam kehidupan ini pasti anak-anak pernah mengalami sakit, sedih, kesulitan, sendirian, bahkan juga mungkin mengalami atau merasa sedang senang, sedang sukacita. Kita harus apa? Mencari Tuhan Yesus. Bukan hanya pada waktu susah saja mencari Tuhan Yesus, pada waktu senang pun kita harus ingat siapa? Ingat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Jesus is the only one dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari jangan menuhankan yang lain. Jangan mengalahkan sepeda kita, handphone kita. Artinya apa? Mengalahkan itu mengutamakan. Bangun tidur bukan berdoa atau baca firman, langsung buka HP gitu ya, atau langsung main game, atau langsung keluar ambil sepeda. Itu namanya apa? Mengalahkan benda-benda yang fana ini. Tetapi kembali pagi hari ini kita diingatkan untuk menomorsatukan Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita, pemimpin hidup kita, pemelihara hidup kita, dan yang menolong hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan hanya Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup saya. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah pemelihara hidup kami, penolong, penopang, dan yang menjagai kami saat demi saat. Terima kasih Tuhan. Ajar kami di dalam hidup ini terus untuk mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri anak-anak. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Karena Tuhan mau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi anak yang taat melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mari kita katakan, "Kau Allah yang setia." Bapa yang mulia,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami juga boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan beberapa pokok doa. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini, mereka yang masih belajar secara online. Tuhan tolong supaya di tengah segala keterbatasan dan kesulitan, anak-anak tetap dapat belajar dengan baik, tetap mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru. Kami juga menyerahkan guru-guru ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong di dalam mereka mengajar anak-anak secara online, berikan juga kreativitas supaya boleh mengajar dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya di tengah situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong pemimpin-pemimpin negara kami, pemerintah kami, untuk boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang efektif, yang dapat menolong untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan di dalam ekonomi karena dampak daripada COVID ini. Biarlah Tuhan yang menolong supaya mereka juga boleh dicukupkan untuk kebutuhan kehidupan hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Anak-anak, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Ingat 5M.